Hidup apa adanya, karya Kim So Hyun. Bagian 1. Agar bisa hidup dengan menghormati diri sendiri. Pertama, tak perlu bersikap baik terhadap orang yang tidak bersikap baik pada kita. Ketika ingin lulus dari universitas, aku menjalani program magang di sebuah perusahaan. Supervisor yang aku temui dalam tim yang mana aku ditempatkan memperlakukanku layaknya pembantu. Ya, begitulah aku menyebutnya. Mungkin istilah semena-mena lebih tepat. Dia pernah menyuruhku memindahkan monitor yang ada di depan matanya, yang hanya berjarak 10 cm di depannya. Dia sering membuatku malu sambil berkata, "Gitu aja gak bisa." Tiap kali ada kesalahan sepele yang aku lakukan. Saat itu, aku baru pertama kalinya masuk dunia kerja. Tidak tahu bagaimana sikap yang harus aku ambil sebagai pegawai magang yang ternyata segala hal yang aku lakukan dijadikan dasar penilaian. Aku jadi mengerti bahwa magang hanyalah sebuah posisi terbawah yang ditempatkan oleh komunitas ini. Ya, aku menjalani masa magang seperti itu. Beberapa lama setelah menyelesaikan magang, saat sedang tidur-tiduran, tiba-tiba amarahku muncul karena teringat mantan atasanku itu. Yang benar-benar membuatku kesal adalah bukan karena perbuatan yang dia lakukan terhadapku, tapi karena diriku yang hanya diam meski mendapat perlakuan seperti itu darinya. Padahal dia bukan orang yang memegang kekuasaan besar dalam perusahaan, tapi dia berlagak seperti seseorang yang ada di atas segalanya. Menyedihkannya lagi, aku tidak melakukan apapun terhadapnya. Karena sikap diamku itu membuat dia semakin merendahkanku. Jika melihat situasi yang berbeda, orang-orang dulu yang menerima hukuman siksa karena melakukan kudeta berkata bahwa rasa sakit yang muncul bukanlah akibat penyiksaan, tapi akibat rasa sesal atas keinginan untuk tetap terlihat tegar di depan petugas hukum kala itu. Seseorang bisa merasa harga dirinya begitu jatuh, bukan karena perlakuan tidak adil, tetapi karena sikapnya yang menyerah begitu saja. Jadi, kita tidak perlu bersikap baik terhadap orang yang tidak ramah terhadap kita, yang tidak menghormati kita. Entahlah situasi dapat berbalik atau tidak, tapi paling tidak, janganlah merasa hina karena mereka. Kita perlu memasang sikap sedikit melawan dalam diri kita, agar martabat kita terjaga dari penghinaan oleh orang lain. Kesemena-menaan adalah hasil gabungan dari pihak pertama yang dengan seenaknya mengacuhkan orang lain dan pihak kedua yang dengan bodohnya bersedia menerima perlakuan buruk dari pihak pertama tanpa sedikit pun berusaha memberinya pelajaran. Kedua, jangan habiskan tenaga untuk menyengsarakan diri sendiri. Saat mulai memasuki dunia baru yang disebut Instagram, aku menjelajahi feed secara acak. Lalu, aku menemukan sebuah foto perempuan glamor dengan bagian dada yang sangat besar. Saat aku melihat profilnya, wow, isi Instagramnya begitu mewah. Cantik, body seksi, pakai barang-barang mahal, dan selalu berwisata ke luar negeri. Tapi, yang lebih membuatku terkejut bukan karena gaya hidupnya yang bertolak belakang denganku, melainkan jumlah pengikutnya yang sangat banyak. Kira-kira apa ya yang membuat banyak orang memperhatikan kehidupan perempuan itu? Karena penasaran, aku terus memperhatikan foto-fotonya. Namun, tiba-tiba kimbab segitiga yang kumakan tadi pagi terasa begitu murahan. Tas kerlap-kerlip yang kupikir berharga karena aku beruntung mendapatkannya dengan harga 8.900 won juga terasa gak ada apa-apa. Media memang membuat kita mudah mengintip gaya hidup orang lain. Kalau dulu, kita hanya bisa terus penasaran dengan kehidupan orang lain yang dari luar terlihat sempurna. Tapi, apakah rasa penasaran itu tak berbayar? Dalam buku The Art of Not Making Yourself Miserable, diungkapkan bahwa membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan mengintip kehidupan orang lain adalah cara termudah untuk menyengsarakan diri sendiri. Karena rasa penasaran,
kita jadi banyak melihat kehidupan orang lain, dan mungkin kegiatan inilah yang harus kita bayar dengan rasa sengsara. Tapi, rasa penasaran yang harus dibayarkan itu tidak membuat kita memperoleh apapun. Akhirnya, tenaga dan keingintahuan itu terus-menerus menemani kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, bertemanlah sewajarnya. Kita tidak perlu jadi penonton dalam kehidupan orang lain. Daripada kehidupan mereka yang dirangkum dalam beberapa lembar foto, bagi kita, kehidupan kita sendirilah yang paling penting. Jadi, janganlah kita menghabis-habiskan tenaga untuk menyengsarakan hidup kita sendiri. Ketiga, bangga terhadap diri kita yang berani. Saat aku masih kecil, ada program televisi yang berjudul Song Gong Side atau Zaman Sukses. Sebuah program yang menceritakan biografi para orang sukses. Tokohnya selalu berganti setiap minggu, tetapi inti ceritanya sama semua, membandingkan kehidupan yang sebelumnya sengsara dengan kehidupan sekarang yang sudah sukses. Usaha keras dan kegigihan menjembatani jarak antara keduanya. Jika melihat tayangan itu, terpikir bahwa sesulit-sulitnya situasi yang menerpa kita pasti akan berubah menjadi kesuksesan kalau dijalani dengan usaha. Kalau dipikir-pikir saat sudah dewasa, hal seperti ini adalah awal mula munculnya paham meritokrasi. Sebuah paham yang berarti bahwa siapapun yang memiliki kemampuan dan usaha akan bisa sukses, seperti isi dari buku-buku esai. Tapi nyatanya, kemampuan dan usaha hanyalah satu di antara kunci yang ada. Terlebih lagi, cerita sukses bisa muncul karena saat itu negaraku, Korea Selatan, masih dalam proses berkembang. Semuanya sama-sama melarat, dan modal yang dimiliki antar pribadi tidak terlalu jauh berbeda. Namun sekarang beda. Sulit mencari kesempatan agar bisa berpindah kelas. Dengan situasi tidak adanya kesempatan yang adil menjadi syarat mutlak dari paham meritokrasi. Semua berkejar-kejaran antara harta orang tua, latar belakang, serta kelas sosial. Memang, apapun usahanya tidak boleh diremehkan. Ada hal-hal non-usaha seperti keberuntungan dan lingkungan yang bisa mendominasi. Meskipun ada orang-orang yang sukses hanya dengan usahanya, itu hanyalah pengecualian kecil yang tidak boleh dianggap mewakili seluruhnya. Meskipun begitu, rumus usaha sama dengan sukses selalu dikaitkan dengan rumus malas sama dengan tidak berkemampuan sama dengan miskin. Yang membuat alasan mengapa orang menjadi miskin adalah karena pribadinya sendiri yang tidak memiliki kemampuan. Lalu memberlakukan diskriminasi dan perbedaan sosial. Meskipun kesempatan ada di mana-mana, menjadi miskin adalah salahmu sendiri. Jika tidak mau menjadi miskin, maka cobalah untuk sukses. Begitu karena itu orang-orang merasa malu jika menjadi miskin. Sehingga mereka akan berusaha keras agar tidak terlihat miskin. Meskipun bukan untuk mendaki gunung Himalaya, semua sama-sama memakai jaket tebal North Face atau K2 saat berangkat sekolah supaya martabat sedikit terangkat. Dalam obrolan di pertemuan orang tua murid, sengaja mengubah nama apartemen ke dalam bahasa Inggris supaya terkesan mahal. Sungguh seperti dalam drama. Selama kesempatan tetap tidak merata, meritokrasi yang terkesan dibesar-besarkan seperti dalam buku esai ataupun program TV Zaman Sukses itu akan menempatkan diri kita di antara rasa malu dan terkucilkan karena keadaan kita yang tidak bisa dikategorikan kaya. Tapi, coba perhatikan sekeliling kita. Apakah hanya 1-2 orang yang mendapatkan kekayaan karena keberuntungan atau warisan dari keluarganya? Apakah hanya 1-2 orang tetangga kita yang hidup jujur dan tekun meskipun dalam keadaan miskin? Bukankah aneh? Si kaya yang banyak uang begitu gagah, meskipun dia menjadi kaya dengan cara praktis dan mengeksploitasi yang lemah. Si miskin harus merasa malu meskipun sudah menjalani hidup dengan jujur dan sungguh-sungguh. Kita seharusnya merasakan kebanggaan dan kepuasan diri setelah dengan berani menjalani hidup ini dan bekerja sebaik mungkin meskipun berada dalam kemiskinan. Seperti adanya kekayaan yang dapat membuat malu, ada pula kemiskinan yang membuat kita bangga.
4. Jangan sakit hati pada orang-orang yang hanya melintas dalam hidup kita. Salah satu hal yang dirasa berkurang seiring bertambah usia adalah waktu makan bersama dengan orang-orang yang ingin aku temui. Sayangnya, waktu menjadi hal yang sulit untuk dicari. Dulu teman SMA aku, Eun Gyeong, dan asisten manajer Park di tim keuangan pernah berkata, orang-orang yang tidak disukai atau tidak akrab dengan kita hanya akan melintas di dalam hidup kita. Tapi, biasanya kita akan mengorbankan hati, menahan rasa sakit, dan menumpuk kebencian pada celaan yang dihiasi dengan kekhawatiran dan pada ketidaksopanan yang dihiasi banyak pertanyaan. Tak hanya menyia-nyiakan uang dengan membeli tas bermerek seharga 2 kali lipat dari gaji yang diterima, atau memusingkan diri karena seorang artis, sungguh adalah kegiatan yang sia-sia. Menghabiskan energi untuk meraih eksistensi yang sebenarnya akan hilang dari hidup kita, juga termasuk dalam kegiatan yang menyia-nyiakan perasaan. Kepada atasan kantor yang tidak akan kita temui lagi setelah mengundurkan diri, kepada kerabat yang tidak kita sayangi, kepada perempuan yang terlihat menyebalkan meski hanya dengan melihatnya tersenyum, kepada teman-teman kuliah yang ternyata licik, kepada semua eksistensi yang bukan apa-apa di dalam hidup kita. Janganlah kita gunakan lagi perasaan untuk mereka. Meskipun kita membatasi hati, membatasi diri, dan membencinya, tetap saja mereka hanyalah orang-orang yang melintas di kehidupan kita. Kelima, hapuslah angka dari kehidupanmu. Hal ini menjadi standar yang muncul di kalangan menengah dari beberapa negara yang aku temukan di internet. Inggris, standar kalangan menengah yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford. Pertama, bermain fair play. Kedua, memiliki opini dan keyakinan sendiri. Ketiga, tidak keluar dari batasan diri. Keempat, memihak pada yang lemah dan menanggapi yang berkuasa. Kelima, mengatasi ketidakadilan dengan taat pada hukum. Kemudian Prancis, standar kalangan menengah yang ditentukan oleh Presiden Georges Pompidou dalam quality de vie atau kualitas hidup. Yang pertama yaitu memiliki pengalaman keliling dunia dengan kemampuan berbahasa asing, meskipun hanya satu bahasa saja. Menyenangi satu atau lebih jenis olahraga atau bisa memainkan paling tidak satu jenis alat musik. Ketiga, menjamu tamu dengan paling tidak satu jenis masakan istimewa yang rasanya berbeda dengan buatan orang lain. Keempat, berpartisipasi dan ikut beraktivitas dalam organisasi bakti sosial. Kelima, dapat mengomeli anak orang lain seperti mengomeli anak sendiri. Kemudian Korea Selatan, berdasarkan hasil survei pekerja dalam sebuah situs kumpulan info gaji. Ada beberapa standar kehidupan di dalamnya. Pertama, apartemen dengan luas sekitar 100 meter persegi tanpa berutang. Kedua, gaji bulanan di atas 5 juta won per bulan. Ketiga, mobil sedan dengan silinder berukuran 2000 cc. Keempat, saldo tabungan di atas 100 juta. Kelima, beberapa kali berwisata ke luar negeri dalam setahun. Ada satu hal yang berbeda dalam standar kehidupan bangsa Korea Selatan jika dibandingkan dengan Prancis atau Inggris. Itu dia, angka. Saat sedang berselancar di dunia maya, aku melihat sebuah banner iklan yang bertuliskan tingkat kesiapan menikah. Aku kira itu adalah situs ramal-meramal, tetapi ternyata sebuah situs informasi tentang pernikahan. Situs itu memberitahu seberapa besar tingkat kesiapan menikah seseorang dengan memasukkan angka-angka seperti usia, tinggi badan, berat badan, jumlah kekayaan, gaji, dan lain sebagainya. Benar-benar tidak bisa jauh dari angka. Kita sangat suka mengukur angka yang cocok ke dalam setiap hal, hingga membuat kita terbiasa menilai diri sendiri dengan kisaran angka. Akhirnya, angka-angka yang menumpuk dalam hidup kita dikejar habis-habisan demi mempercantik sebuah lembar-lembaran kerja. Dipakai untuk menentukan hubungan pertemanan yang didasari pada luasnya rumah, juga untuk membuat tujuan dari aksi mogok kerja dan unjuk rasa menjadi nihil karena hanya melihat sisi yang dipenuhi dengan pertanyaan, berapa? Dan melupakan makna sesungguhnya.
Tapi, yang namanya angka akan menjadi sangat mudah untuk dijadikan bahan perbandingan dan diurutkan. Contohnya, siapapun dengan mudah bisa mengurutkan angka 1 dan angka 2, tapi akan sulit jika harus mengurutkan segitiga dan lingkaran. Pada akhirnya, angka dalam kehidupan menimbulkan sebuah kebiasaan berhitung tanpa henti dan mengurutkan hasilnya. Dalam kehidupan yang seperti itu, kita menjadi takut untuk mendapatkan angka rendah, selalu was-was terhadap posisi dan tingkat yang sedang kita duduki. Kalau begitu, memangnya semua hal dalam hidup ini bisa kita ukur dengan angka? IQ tidak bisa mengukur sifat bijak seseorang. Nilai yang dimiliki teman tidak bisa dijadikan ukuran seberapa dalamnya hubungan pertemanan yang dijalani. Besaran luas rumah tidak bisa dijadikan ukuran kebahagiaan suatu keluarga. Jumlah gaji pun tidak bisa mengukur sifat seseorang. Nilai yang sesungguhnya tidak bisa diukur dengan angka. Maka, jika ingin menjadi individu yang dinilai unggul, yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain, kamu harus menghapus segala angka yang ada di kehidupanmu. Yang terpenting dalam hidup itu, menemukan hal-hal yang tidak perlu dinilai dengan angka.